alam dan rahasianya, apa yang tersimpan dan terjadi di dalamnya, hutan, gurun, hingga tundra, danau, sungai, dan samudra. Inilah alam, di mana evolusi terjadi. Inilah alam yang menyimpan berjuta spesies. Mereka yang kau lihat dan yang tak terlihat. Mereka berinteraksi, berjuang untuk hidupnya. Tentang semua yang tersimpan dan semua yang terjadi. Inilah biologi. Wah, keren. Gimana nih? Sekarang udah paham belum biologi itu apa? Oh, jadi biologi itu kayak gitu ya, Mut? Seluas itu? Iya, aku juga gak nyangka deh. Ternyata biologi semenarik itu ya. Jadi makin penasaran deh. Tapi ngomong-ngomong, kok kamu bisa tahu sih, Mut, sebanyak itu? Iya dong, soalnya aku tuh udah nontonin video pembelajarannya Kak Iis. Video? Mana-mana? Aku pengen lihat tuh. Aku juga dong mau nonton. Eits, bentar. Kamu mau tahu juga nggak? Yuk kita nonton bareng video pembelajarannya Kak Iis ya. Biar kita semua nih makin kenal sama biologi. Teman-teman, kata orang biologi itu belajar tentang tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Nah, kalau menurut kamu di biologi belajar apa sih? Oke, makanya nih, di topik ruang lingkup biologi ini, kamu akan belajar tentang apa itu biologi, biologi sebagai ilmu sains, dan juga objek kajian biologi ya. Nah, berbicara tentang ruang lingkup biologi, pertama nih, kamu harus tahu dulu dong, apa sih biologi itu? Oke, biologi. Biologi itu asal katanya dari bahasa Latin nih, yaitu bios dan juga logos. Nah, bios itu artinya kehidupan, logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas biologi sebagai ilmu sains. Nah, perlu kamu tahu juga nih kalau biologi itu masuk ke dalam ilmu sains. Tapi sains itu apa sih, Kak? Nah, sederhananya kayak gini. Jadi sains itu adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pembelajaran dan juga pembuktian. Terus punya 4 karakteristik nih, yaitu rasional, empiris, objektif, dan juga akumulatif. Kita bahas ya. Pertama, rasional. Artinya konsep-konsep di biologi itu dihasilin dari kegiatan berpikir logis. Jadi informasinya itu bisa diterima nalar ya, bukan karena mitos. Misal nih, fenomena ketindihan pas tidur. Nah, mitosnya itu kan ditindih sama makhluk halus ya. Padahal rasionalnya di biologi itu terjadi karena mekanisme otak yang gak selaras sama tubuh kita. Terus selanjutnya objektif nih. Artinya itu kebenarannya sesuai dengan data yang ada. Contoh, kalau kamu nih peneliti yang nguji keefektifan vaksin corona. Apapun hasilnya, ya dipublikasikan sesuai dengan data yang ada. Oke, sebelum lanjut kamu jawab dulu nih. Mana sih contoh kalau biologi itu rasional? Jawabannya B ya. Karena sebenarnya kedutan itu emang disebabkan oleh otot yang kejang. Nah, informasinya logis kan? Dan bukan mitos nih, kayak di pernyataan A. Oke, lanjut ya ke karakteristik berikutnya, yaitu empiris. Atau dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, dan eksperimen. Misalnya nih, bagaimana kita tahu kalau nasi itu mengandung pati? Nah, ini bisa dibuktikan ya, pakai eksperimen. Yaitu dengan cara ditetesi lugol. Dan kalau jadi biru kehitaman, artinya ada patinya ya. Karakteristik terakhir ada akumulatif nih. Maksudnya, karena ilmu pengetahuan itu berkembang, makanya nih, adanya fakta baru dari hasil penelitian terkini, itu bisa ngebenerin atau nyempurnain teori yang udah ada sebelumnya. Contoh, peta lidah kayak gini, ternyata kurang tepat ya. Dan penelitian terbaru itu merevisi kalau area pengenalan rasa itu gak spesifik kayak di peta lidah, tapi justru menyebar semuanya.
Wah, Mut, ini masih ada. Nah, berarti belum update tuh bukunya. Wah, iya ya. Tapi nih, ngomong-ngomong, kamu udah paham belum sama karakteristik ilmu sains? Kayak apa? Misalnya kayak perbedaan antara rasional, objektif, empiris, sama akumulatif. Udah dong. Oke deh, kalau gitu sekarang coba kita jawab kuis yang berikut ini yuk. Ayo, bareng yuk. Yuk. Untuk ngebuktiin tumbuhan itu butuh cahaya, biji kacang hijau ditanam dan diletakkan di tempat gelap. Nah, kasus tersebut itu sesuai dengan karakteristik ilmu sains, yaitu jawabannya B ya. Nah, soalnya kasus ini tuh bisa dibuktiin pakai eksperimen kan? Dan tadi udah dijelasin ya, kalau bisa dibuktiin pakai eksperimen berarti empiris ya. Lanjut ya, kita bahas objek kajian biologi. Nah, ini bakalan ngejawab pertanyaan kamu nih pasti. Apa aja sih Kak yang dipelajari di biologi? Apa cuma tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan aja nih? Oke, jadi nih yang jadi objek kajian biologi alias yang dipelajari di biologi itu adalah semua yang berkaitan dengan kehidupan ya. Mulai dari makhluk hidupnya nih. Dari mikroorganisme kayak bakteri, amuba, beberapa alga, sampai jamur, terus tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Terus nih, nggak cuma makhluk hidupnya aja, tapi interaksi antar makhluk hidup nih, kayak predasi yang dilakuin macan terhadap rusa, terus bagaimana lebah dan bunga bisa saling menguntungkan, sampai nih, asal-usul suatu makhluk hidup sekarang dan hubungannya dengan makhluk hidup di masa lampau dalam bentuk fosil, itu jadi objek kajian biologi ya. Bahkan nih, kayak partikel virus itu juga jadi objek kajian biologi. Keren kan? Jadi makin semangat nih belajar biologi. Mantap. Oke, udah kita bahas nih tentang apa aja yang bisa dipelajari di biologi. Sekarang kita kuis ya. Coba, kamu perhatiin dua gambar ini. Mana sih yang dibahas di biologi? Dua-duanya ya. Nah, jadi makhluk hidup yang dipelajari atau dibahas di biologi itu gak cuma yang hidup sekarang aja nih, kayak jamur di gambar 1. Tapi yang hidup di masa lampau pun dipelajari juga nih, dalam bentuk fosil. Soalnya dengan mempelajari fosil nih, bisa kita tahu ya, gimana hubungan kekerabatan dan juga asal-usul suatu makhluk hidup. Sekarang Kak Iis mau ngasih materi tambahan nih. Nah, ngomong-ngomong tentang makhluk hidup, sesuatu itu kan bisa disebut sebagai makhluk hidup karena dia itu memenuhi semua ciri makhluk hidup ya. Nah, di SMP kamu udah belajar nih kalau ciri makhluk hidup itu yang ada di list ini. Tapi ternyata ada ciri makhluk hidup terbaru nih yang ditetapkan sama peneliti dan ada di list ini. Kelihatan beda kan? Di ciri yang ditetapkan peneliti ada ciri yang baru nih yang gak kamu dapat pas SMP, yaitu tubuh terstruktur, butuh energi, kemampuan regulasi, adaptasi, dan evolusi. Mau lihat penjelasan yang mana nih? Ini gak wajib ya, tapi penting buat kamu tahu loh untuk mempelajari topik berikutnya. Maaf ya, kamu harus update aplikasinya buat nikmatin fitur Adapto. Oke, mengawali topik ini udah kita bahas ya, apa itu biologi, biologi sebagai ilmu sains, dan objek kajian biologi. Nah, kamu bisa lihat lagi nih peta konsepnya di sini ya. Oh iya, objek kajian biologi itu ada tingkatan organisasinya loh. Wah, seperti apa ya? Lanjut yuk ke video berikutnya. Loh, udah selesai. Iya, kan video cuma sampai sini aja. Ya, padahal kita masih mau tahu lebih banyak, Mut. Tenang, setelah ini masih ada video menarik yang bisa kita simak lagi. Ya udah langsung aja kita lanjut deh videonya. Oke.